Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali pada pembelajaran matematika di kelas 6. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ayo siapkan buku dan perlengkapan tulisnya. Mari kita belajar bersama. Anak-anak ibu, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di sini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke contoh, ayo kita perhatikan aturan-aturan berikut ini. Pada perkalian bilangan bulat berlaku bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Aturan ini harus kita ingat ya anak-anak. Kalau tandanya yang sama berarti hasilnya positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Sedangkan tandanya berbeda hasilnya adalah negatif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali positif adalah negatif. Ini yang harus kita perlu ingat. Langsung kita lihat contoh yang pertama. 7 dikali 8. Bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Aturan yang nomor 1. Jadi 7 dikali 8 itu hasilnya adalah positif 56. Contoh yang nomor 2. 7 dikali negatif 4. Bilangan positif dikali negatif. Contoh aturan yang nomor 2, positif dikali negatif adalah negatif. 7 dikali negatif 4 hasilnya negatif 28. Contoh yang nomor 3, negatif 3 dikali 12. Bilangan negatif dikali bilangan positif. Aturan yang nomor 3, hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif 3 dikali 12 hasilnya negatif 36. Yang nomor 4, negatif 7 dikali negatif 6. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif. Aturan nomor 4 adalah hasilnya positif. Jadi negatif 7 dikali negatif 6 hasilnya adalah 42. Perhatikan ini aturannya ya anak-anak. Selanjutnya, pembagian pada bilangan bulat. Sama halnya dengan perkalian tadi, pada pembagian juga memiliki aturan yang sama. Jika positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dibagi dengan positif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Contoh yang nomor 1, 36 dibagi 4. Bilangan positif dibagi dengan positif, hasilnya adalah positif. 36 dibagi 4, hasilnya adalah 9. Contoh yang nomor 2, 72 dibagi negatif 6. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. 72 dibagi negatif 6, hasilnya adalah negatif 12. Nomor 3, negatif 55 dibagi 5. Bilangan negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif 55 dibagi 5 adalah negatif 11. Yang nomor 4, negatif 28 dibagi negatif 7. Bilangan negatif dibagikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Itu aturan yang nomor 4. Jadi negatif 28 dibagi negatif 7 hasilnya adalah positif 4.
Selanjutnya, kini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat ya anak-anak. Bagaimana ya jika di dalam satu soal itu digabung beberapa hitung campuran, misalnya tambah, kurang, kali, dan bagi, bagaimana aturan pengerjaannya? Langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam mengerjakan operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu setara. Jadi kita kerjakan dari yang sebelah kiri dulu. Yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan setara. Kita kerjakan dari sebelah kiri dahulu. Kita ilustrasikan sebagai berikut ini. Di sini ada tangga. Yang paling tinggi itu di sini ada tanda kurung. Kemudian kali dan bagi itu setara. Dan di bawahnya ada tambah dan kurang. Jadi jika ada di dalam satu soal ini pengerjaan hitung ada tanda kurung, berarti tanda kurung yang harus kita kerjakan dahulu. Kemudian tanda kali dan bagi, terakhir tambah dan kurang. Untuk lebih jelasnya masuk kita ke contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh 25 dikurang 30 ditambah 50 dikali negatif 5 dibagi 25. Perhatikan soalnya anak-anak. Di sini ada 4 operasi hitung. Ada tanda kurang, tambah, kali, dan bagi. Nah, jika di dalam satu soal ada 4 operasi hitung, yang mana yang harus kita kerjakan dahulu? Berdasarkan aturan yang tadi, kita kerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Di sini ada tanda kurung, jadi ini yang harus kita kerjakan pertama kali. Jadi kita selesaikan dulu. 25 kita tulis kembali dikurang hasil dari 30 tambah 50 yang ada dalam tanda kurung berapa anak-anak? 30 tambah 50 kita selesaikan, hasilnya adalah 80. Kemudian kita tuliskan lagi negatif 5 dibagi 25. Sudah selesai satu operasi hitung, tinggal kurang, kali, dan bagi. Nah, di antara kurang, kali, dan bagi, yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Kali dan bagi itu setara, kerjakan yang dari sebelah kiri dahulu, berarti kali. Ini yang kita kerjakan yang kedua, sama dengan 25, ini kita tulis kembali, hasil dari 80 dikali negatif 5. Ingat anak-anak, bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. 80 kali negatif 5 adalah negatif 400 dibagi dengan 25. Di sini tinggal 2 operasi lagi, kurang dan bagi. Kurang dan bagi yang mana yang harus kita kerjakan dahulu? Yaitu pembagian, karena bagi itu lebih kuat dari pengurangan. Jadi kita kerjakan. Ini yang ketiga. 25 kita tuliskan kembali dikurang hasil pembagian dari negatif 400 dibagi 25. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif adalah bilangan negatif. Negatif 400 dibagi 25 hasilnya adalah negatif 16. Tinggal satu operasi hitung lagi. 25 dikurang negatif 16. Pengurangan bilangan bulat sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya anak-anak. 25 dikurang negatif 16 hasilnya adalah 41. Ingat ya nak, dalam pengurangan jika ada dua tanda yang berjumpa negatif dengan negatif jadi positif, berarti 25 tambah 16 hasilnya 41. Jadi 25 dikurang 30 tambah 50 kali negatif 5 dibagi 25 hasilnya adalah 41. Bagaimana anak-anak? Paham sampai di sini? Ayo kita kerjakan satu contoh soal lagi. Di sini ada soal 50 ditambah 6 dikali negatif 8 tambah 200 dibagi 25. Ada operasi hitung penjumlahan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Ingat anak-anak aturan yang tadi, kita kerjakan yang terlebih dahulu
jika ada tanda kurung. Jika tidak ada tanda kurung berarti perkalian dan pembagian. Dikerjakan dari sebelah kiri dulu. Terakhir penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada penjumlahan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Kira-kira yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, anak-anak? Perkalian. Iya, di sini ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kita selesaikan dulu yang ini. Sama dengan yang kedua, baru nanti kita kerjakan pembagian. Setelah selesai perkalian, baru pembagian kita selesaikan. 50 ditambah hasil dari 6 dikali negatif 8 adalah negatif 48. Ditambah 200 dibagi 25 hasilnya adalah 8. Nah, di sini tinggal dua operasi hitung, tinggal tambah dua-duanya. Kita kerjakan dulu, tambah yang sebelah kiri sama dengan 50 ditambah negatif 48 hasilnya adalah 2. Kita tambah dengan angka 8, 2 ditambah 8 hasilnya 10. Jadi, hasil dari 50 tambah 6 kali negatif 8 tambah 200 dibagi 25 hasilnya adalah 10. Latihan di rumah. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. Di sini perkalian, pembagian, di sini operasi hitung. Operasi hitung penjumlahan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Sama halnya dengan contoh soal yang tadi anak-anak. Kerjakan di buku latihan. Selamat mengerjakan. Sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar matematika ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.